Perkenalkan, saya Nirmala Gloria Zebua dengan NPM 17719-186. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil EKG sederhana. Perlu diketahui, dari hasil EKG ini adalah irama sinus, dikarenakan pada setiap gelombang P diikuti dengan gelombang QRS, yang menandakan EKG ini adalah irama sinus. Oke, yang pertama, di sini kita menentukan kalibrasi dan kecepatan EKG. Kalibrasi standar EKG adalah 10 mm per 1 mV atau 10 kotak kecil, dan untuk kecepatannya adalah 25 mm per second atau sebanyak 25 kotak kecil untuk 1 detik rekaman EKG. Langkah kedua adalah menentukan kecepatan jantung atau heart rate. Ada dua cara, yaitu cara pertama 300 dibagi dengan kotak besar, cara kedua 1500 dibagi kotak kecil. Di sini saya menggunakan cara kedua, yaitu 1500 dibagi dengan kotak kecil. Di sini bila kita lihat pada lead kedua, jarak R ke R. Ini adalah R dan R. Kita hitung jarak antara R ke R ada berapa kotak kecil. Bila dihitung jarak dari R ke R, kita hitung ada berapa kotak kecil. Di sini ada 1, 2, 3 kotak besar, yang berarti ada 15 kotak kecil. Ditambah di sebelah kiri ada 2 kotak kecil lagi, berarti 15 ditambah 2 adalah 17. Di sebelah kanan ditambah lagi dengan 2 kotak kecil, berarti ada 19 kotak kecil. Yang berarti di sini bila dihitung 19 kotak kecil, 1500 dibagi dengan 19 kotak kecil tadi adalah hasilnya 78,9. Selanjutnya adalah menentukan pola regularitas kompleks QRS. Regularitas kompleks QRS pada EKG ini adalah kompleks QRS reguler yang muncul teratur atau jarak interval R ke R itu adalah sama. Bila kita lihat, jarak dari R ke R itu sama. Oke. Dan lebar normalnya itu adalah 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Langkah keempat adalah menentukan morfologi kompleks QRS. Morfologi kompleks QRS durasinya yaitu dari jarak Q ke S. Di sini ada Q, R, S. Berarti yang kita hitung adalah jarak Q ke S. Oke. Setelah dihitung, ini adalah Q 1, 2. Di sini terdapat 2 kotak kecil dari jarak Q ke S. 2 kotak kecil ini dikalikan dengan 0,04 sehingga hasilnya adalah 0,08 second,
yang berarti morfologinya adalah narrow complex karena kurang dari 0,12 second. Langkah kelima adalah menentukan ada atau tidaknya gelombang P serta morfologinya. Di sini terdapat gelombang P. Ini adalah gelombang P, gelombang P, gelombang P, gelombang P, dan gelombang P. Lalu, lebar gelombang P ini kita lihat. Ini adalah gelombang P. Lebarnya di sini ada dua kotak kecil. Dua kotak kecil dikalikan dengan 0,04 adalah 0,08. Artinya normal, karena normal lebar gelombang P yaitu 0,04 sampai 0,12. Lalu kita hitung tingginya. Ini gelombang P, tinggi gelombang P ini hanya satu kotak kecil. Jadi, satu kotak kecil dikalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah 0,1 mV. Artinya normal, karena normal tinggi P adalah 0,1 sampai 0,3 mV. Langkah ke-6, menentukan aksis jantung. Menentukan aksis jantung itu dilihat dari lead pertama dan AVF. Di lead pertama ini, defleksi QRS positif. Dan pada AVF, gelombang atau defleksi QRS-nya ini adalah defleksi negatif karena ke arah bawah, yang berarti deviasi ke kiri atau left axis deviation. Langkah ke-7 adalah menganalisa gelombang dan segmen pada EKG. Balik lagi kita tadi ke lead 2. Pada gelombang Q, sini ada gelombang Q. Gelombang Q ini dalamnya itu tidak boleh lebih dari 1/3 tinggi dari R. Di sini, tinggi Q ini kurang dari 1/3 tinggi R, yang berarti gelombang Q normal. Selanjutnya adalah segmen ST. Normalnya, segmen ST sejajar dengan garis isoelektris. Pada hasil EKG ini, kita lihat. Pada hasil EKG ini, segmen ST terlihat di sini sejajar dengan garis isoelektris, yang menandakan segmen ST adalah normal. Pada gelombang T, ini adalah yang naik ini, gelombang T, normalnya kurang dari 5 kotak kecil atau kurang 1 mV di lead dada atau kurang 0,4 mV di lead ekstremitas. Minimal ada 0,1. Di sini kita nilai dari lead 2. Lead 2 ini adalah lead ekstremitas yang berarti seharusnya normalnya kurang dari 0,4 mV. Kita hitung berapa kotak kecil pada gelombang T. Di sini terdapat 1, 2 kotak kecil. 2 kotak kecil dikali dengan 0,1 sama dengan 0,2 mV, artinya normal karena kurang dari 0,4. Selanjutnya adalah menilai apakah adanya gelombang U. Di sini bila kita lihat tidak terdapat tambahan gelombang.
gelombang U. Tidak ada gelombang U di hasil EKG ini. Tidak terdapat gelombang U. Yang berarti artinya adalah normal. Selanjutnya menilai interval kita. Interval kita di sini ini adalah Q, R, S, dan T. Yang dinilai adalah interval dari Q ke T. Yang seharusnya normalnya jarak dari Q ke T, normal lebarnya itu tidak boleh lebih dari 0,45 second. Di sini lebar interval kita nilai ada berapa kotak kecil, adalah Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sejajar dengan gelombang T. Ya. Berarti 8 kotak kecil ini dikalikan dengan 0,04 yang hasilnya adalah 0,32. Artinya kurang dari 0,45 second. Menandakan interval kita ini normal. Jadi, kesimpulan dari interpretasi hasil EKG ini adalah irama sinus dengan defleksi ke kiri atau left axis deviation. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai interpretasi hasil EKG sederhana. Terima kasih.